Iya, lagi-lagi ngomongin soal AEW, di mana mereka itu berapa kali ngomongin soal di TV-nya tuh. Oh sama Warner Bros begini Pak, oh sama Warner Bros begini Pak. Ini kita update-nya tuh sekarang begini-begini. Oh sudah semakin positif, sudah semakin ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja lah. Intinya suka ngomong kayak gitu kan. Tapi ternyata faktanya apa? Sampai hari ini juga belum ada update-nya. Sampai hari ini belum ada kelanjutannya dan fans-fans AEW di sana masih banyak yang pede kalau kegagalan Warner Bros dalam menglok dealnya dia dengan NBA itu akan membuat mereka itu all out ke AEW. Faktanya gimana? Belum ada kabar kalau sekarang itu media gulat itu sedang memframing WWE bilang bahwa oh itu AEW udah kelar tuh dealnya. Oh itu AEW tuh udah tuh sama Warner Bros bakal lanjut tuh udah fix. Dan gimana sih kelanjutan atau gimana sih detail soal kabar-kabar ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Iya, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita coba bahas soal AEW ya. Di mana AEW itu sekarang masih ya berkutat dengan dealnya mereka bersama Warner Bros Discovery yang gak beres-beres dari awal tahun. Iya, udah dari awal tahun itu belum kelar-kelar Pak. Si detailnya itu mengenai ini gimana sih AEW itu bakal kontraknya kapan? Bakal beneran gak sih fix sama Warner Bros? Beneran gak sih bakal lanjut terus dan lain sebagainya? Dan ya sampai sekarang memang belum ada deal, belum ada kelanjutan apa-apa juga. Jadi kayak saya juga sebenarnya bikin video ini bingung. Ini gimana sih? Apakah saya tetap harus bikin video ini atau enggak? Tapi gara-gara kabar ini ya kayaknya kita bahas sedikit menarik nih. Kita bahas sedikit kayaknya seru buat dilanjutin dramanya, buat dilanjutin saga pembahasan soal AEW ini. Yang saya ketahui sekarang adalah dealnya belum kelar, masih ada kesepakatan yang belum bisa diselesaikan baik oleh Warner Bros maupun oleh AEW itu belum bisa dikelarin. Kenapa? Jadi sekarang sih masalahnya itu soal nego harga aja. Jadi kayak Warner Bros tuh pengen nilainya diturunin, tapi AEW tuh pengen nilainya dinaikin. Jadi kayak AEW itu merasa value-nya udah lebih dari cukup untuk dihargai lebih dari kontrak yang sebelumnya. Sementara Warner Bros itu sedang kesusahan, sedang kepepet karena banyak deal yang nggak kelar, belum banyak utang dan lain sebagainya sehingga ya Warner Bros juga mau nggak mau kan harus agak nurunin tensi ya sedikit gitu, nurunin egonya sedikit biar gimana caranya mereka tetap bisa survive tanpa kehilangan banyak program-program yang mereka punya sekarang. Yang sebenarnya sih ini wajar-wajar aja ya kalau misalkan kita omongin gitu. Pasti dari AEW maupun Warner Bros tuh punya pertimbangan masing-masing kenapa mereka memilih jalan seperti itu, kenapa mereka memilih keputusan seperti itu, dan itu nggak masalah, itu adalah haknya mereka juga. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak, oh AEW itu nggak modal, begini-begini, ah Warner Bros tuh itu mah yang kurang ajar ke AEW nawarnya nggak sesuai pasar dan lain sebagainya itu terserah karena it's part of the business ya jadi kayak mereka mereka masing-masing juga punya kepentingan dan bisnis itu nggak ada yang merasa pengen diuntungkan lebih gitu itu wajar sih dan itu juga buat saya kayak ya udahlah namanya juga orang berbisnis kok kita yang ini kok kita yang repot gitu cuman ya udah jadi ya udahlah biarkan saja itu berlalu cuman yang lucu kalau misalkan kita ngomongin soal si bisnisnya AEW sekarang ini adalah jadi saya baca kalau media-media gulat sekarang itu lagi pengen nge-framing dealnya AEW itu gak kelar-kelar gara-gara WWE. Itu cukup lucu kalau kata saya. Kenapa? Jadi saya baca dari tweetnya si Brandon Thurston. Brandon Thurston ini siapa? Jadi dia ini adalah yang punya media Wrestlenomics. Wrestlenomics ini adalah media yang bahas soal bagaimana hubungannya gulat dengan ekonomi ya. Salah satunya itu adalah dia yang ngedibang soal penonton AEW yang all in itu yang totalnya sampai katanya 81 ribu itu ternyata cuma 72 ribu. Nah itu adalah dia yang ngedibang soal itu.
Saya nggak tahu, saya nggak akan jawab, saya nggak akan bilang kalau dia dibayar buat hal ini atau apa, saya nggak mau komen soal itu. Cuman memang dia itu ngabarin kalau ada framing-framing yang dilakukan oleh pihak WWE dari pihak public relation atau pihak hubungan masyarakatnya, itu framing kalau dealnya AEW itu udah fix dan udah lanjut sama Warner Bros, dan ya udah deal aja gitu. Di sini saya nggak tahu ya mana yang benar mana yang enggak, cuman memang ya ini sih kalau misalkan saya tuh malah jadi curiganya itu sebenarnya serangannya AEW gitu ke WWE, jadi biar kayak oh itu WWE itu ngomong mentang-mentang udah gede ngomong sembarangan, padahal kan ternyata mereka juga yang sembarangan gitu loh. Saya nggak mau jawab siapa yang benar siapa yang salah, toh kalau misalkan kita ngomongin siapa yang benar siapa yang salah juga nggak kelar-kelar kan kalau nggak ada faktanya gitu. Sekarang kita coba bongkar faktanya aja, dan faktanya kan memang belum ada yang memastikan apakah itu benar yang disampaikan oleh pihak PR-nya WWE atau itu memang karangannya AEW semata, itu kan nggak bisa kejawab juga, atau memang dari media-media aja yang kurang ajar pengen naikin tensi dari kedua perusahaan itu ya. Cuman gini, kalau misalkan itu disampaikan oleh pihak WWE, ya itu kayak ngapain sih gitu WWE nyerang reputasi AEW, kayak WWE nggak perlu gitu, nggak perlu nyerang reputasi AEW. Dan kalau AEW yang melakukan, ya tolonglah gitu. Sama ya, ini juga ini buat dua perusahaan ini juga sama gitu, sama aja kalau misalkan salah satu dari mereka benar melakukan itu dampaknya negatif ke mereka juga, bukan ke perusahaan lawannya justru. Kenapa AEW jangan melakukan ini ya, karena come on, udahlah mereka tuh fokus sama urusan mereka aja, toh kemungkinan besar juga bakal lanjut, cuman kapan gitu. Itu saya tuh sebenarnya cuma nunggu itu aja, kapan sih bakal diumumin. Toh ini sudah masuk kuartal 3 di 2024, sementara kan dealnya itu sampai kuartal 3 ini gitu. Jadi kalau misalkan kita ini nanti setelah bulan Oktober kita nggak tahu AEW itu di mana kalau misalkan deal ini nggak kelar-kelar. Sementara kan kalau misalkan kita ngomongin TV rights-nya WWE kan itu udah deal ya, udah fix di mana, yang Raw di mana, SmackDown di mana, NXT di mana, dan acara-acara lainnya itu udah ada kejelasan gitu, bakal ditayangin di mana aja. TNA pun bahkan yang enggak jelas gitu ya, katanya perusahaan itu yang kayak aduh ini ngapain sih geraknya nggak gerak-gerak gitu, itu udah punya kejelasan dengan mereka kan tetap tayang di AXS TV gitu. AEW gimana? Nah ini sebenarnya yang jadi permasalahan, kita nggak bisa bilang semata-mata oh udah fix nih sama Warner Bros karena sudah dimasukkan ke Max. Ya sih emang udah dimasukin ke Max juga. Tayangan AEW yang kemarin-kemarin itu udah pada dimasukin ke Max semua. Dynamite Collision kalau nggak salah, dua itu yang udah masuk full. Rampage juga kalau nggak salah udah masuk, cuman nggak tahu ya. Dynamite sama Collision tuh udah masuk dua-duanya. Nah sekarang pertanyaannya, dengan apakah masuk ke sana otomatis akan perpanjang? Kita kan nggak bisa jawab. Karena apa? Karena ini kan mungkin dealnya mereka waktu awal-awal ya. Jadi kan karena waktu itu baru juga si Warner Bros itu diakuisisi sama Discovery, jadi kayak ini kayaknya kalau dilanjutin dealnya asik. Itulah mungkin kasarnya kayak gitu. Nah sekarang kita ngomongin nih soal si AEW ini, apakah akan lanjut dealnya sama Warner Bros? Kita kan nggak tahu ya. Sampai sekarang juga nggak ada jawabannya. Toh Tony Khan juga masih kayak ngulur-ngulur. Oh ini positif gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol kok, belum nentuin keputusan pastinya kapan, belum ngobrolin kelanjutannya seperti apa dan lain sebagainya, yang kalau misalkan kita ulang-ulang itu kayak kaset rusak gitu. Itu aja terus muternya. Cuman kan lagi-lagi ya, kita semua juga perlu jawaban gitu. Ini bukan semata-mata pakai alasan yang di Indonesia nggak usah banyak bacot, kalian kan nontonnya bajakan. Ya gimana orang nggak ada aksesnya? AEW mah nggak ada aksesnya. Sekarang gini, Max itu udah masuk Indonesia belum? Seingat saya belum deh. HBO itu kan belum masuk ke Indonesia kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau udah masuk gimana? Apakah kena region lock juga? Kan itu nggak bisa jawab ya. Jadi teman-teman ya udahlah, ini semata-mata soal kepedulian sama perusahaan favorit aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengkritik gitu silahkan, kalau misalkan mau memuja-muja silahkan, cuman pemujaannya yang sehat aja. Jadi kayak wah
AEW terima kasih sudah memberikan tayangan yang berbeda gitu. Saya kan biasa nonton WWE ini, kasih AEW kayaknya agak beda dikit. Wah, kayaknya lebih suka AEW. Gitu-gitu mau wajar lah, sehat-sehat aja. Cuman kan kadang fans itu ada yang brengsek yang suka puja Tony Khan, puja. Jadi disuruh cium kakinya, dicium tuh kakinya. Jadi kayak aduh, dah lah. Kalau misalkan kita ngomongin soal yang gini-gini tuh ujung-ujungnya pasti kesana-sana lagi gitu. Ya udahlah gitu. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan kita ngomongin soal dealnya Warner Bros sama AEW, intinya apa? Belum ada kejelasan, belum ada kelanjutan. Dah gitu aja. Kapan nih kelanjutannya? Nggak tahu. Tanya Tony kan lah, jangan tanya saya. Framingnya WWE itu gimana? Nggak tahu kan. Kita juga nggak bisa mastiin. Bener gak sih framingnya dari orangnya WWE? Itu coba itu yang media yang ngomong itu pertama, si Brandon Thurston, mending dia yang jawab. Siapa? PR-nya. Kalau dibocorin kan ketahuan, ternyata WWE tidak mengharapkan itu, dipecat ternyata dia. Ya udah. Gitu. Jadi kalau saya mah ya udahlah. Ada kabar-kabar burung gitu mah wajar-wajar aja. Cuma sekarang pertanyaannya, ini kabar burung mau dibiarin terus aja biar jadi tahu-tahu jadi beneran kan nggak lucu ya. Masa kita percaya sama berita yang awalnya dari gosip? Iya, kalau disertai dengan fakta jadi kebenaran gitu. Ini kan enggak. Jadi kayak adalah suram. Yes, kalau ngomongin media gulat tuh. Kadang media gulat tuh kayak dibayar-bayar juga gitu. Kayak kemarin juga ada framing itu si Stephanie Fakir tuh. Stephanie Fakir katanya ke WWE itu karena ditemper. Temper tuh kayak di apa ya? Digoda buat masuk lah. Jauh sebelum itu, sebelum ada tawaran AEW. Karena katanya Stephanie Fakir ini kalau misalkan nggak ada deal WWE itu bakal ke AEW otomatis loh dia bilang. Itu sumpah saya nggak tahu ya, itu katanya si Dave Meltzer yang ngomong gitu. Cuman wah itu keterlaluan sih berita itu, karena ini membuktikan bahwa media gulat is a stupid media gitu. Kasihan gitu. Apalagi ya kalau misalnya kita ngomongin si Dave Meltzer dengan Wrestling Observer Newsletter, dia ini adalah media yang sudah dibukakan aksesnya langsung sama Tony Khan, sama AEW. Silahkan liput kita sebebas-bebasnya. Kronologinya seperti apa saya udah pernah jelasin berkali-kali. Soal ngomongin media gulat ini saya udah berapa kali bahas, itu teman-teman silahkan cek sendiri. Cuman intinya apa? Jadi si Wrestling Observer Newsletter ini secara tidak langsung memang sudah berapa kali di-ban media si jurnalisnya sama WWE, dan mungkin sekarang the entire media gitu, sisi medianya itu di-ban sama WWE. Jadi gimana? Ya kalau misalkan udah dibukain aksesnya ke AEW, liput lah AEW itu sampai bocor, sampai nggak bersisa, milking aja terus. Saya support kok kalau misalkan kayak gitu. Cuman kan gak dimanfaatkan juga sama mereka, masih sibuk ngutil-ngutilin WWE gitu. Jadi kayak alah, jadi kalau ngomongin media gula tuh kayak aduh, itu malah si Sandro Sapeng Fightful aja masih mending loh. Karena apa? Dia nyampein selalu benar. Kalau ngomongin soal AEW ya, kalau soal WWE suka debatable juga karena ngacoan. Tapi kalau ngomongin soal AEW dia nyampein hati-hati dan benar gitu loh. Jadi kayak alah, ini Meltzer ini kayak nggak bisa manfaatin privilege dengan baik dan benar gitu. Ya kalau ngomongin soal media gulat adalah gitu aja. Ya intinya video ini sih ngomongin soal keresahan saya sama media gulat yang makin hari makin ngaco gitu. Ditanya source-nya seperti apa, dia kadang juga nggak bisa bahas. Ya ini termasuk si Brandon Thurston ini gimana, dia itu tahu sumber ini dari mana gitu. Gitu aja kalau kata saya sih. Itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share silakan. Kalau videonya dari bermanfaat silakan komen, kalau ada ide, saran, kritik dan lain-lain, atau mau komenin soal berita yang tadi atau opini saya tadi sedikit ya silakan komen aja. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Kalau misalkan mau donate silakan masukin ke Saweria ya. Kenapa saya promote Saweria terus? Ya biar tahu aja ada Saweria gitu. Ya itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.